Tutorial ini akan membahas cara mendownload dan install OBS. Oke, video ini adalah video lanjutan dari video tutorial saya sebelumnya mengenai pengetahuan dasar software broadcasting recording dengan OBS. Anda bisa ngecek link di bawah deskripsi video ini untuk melihat video tersebut. Oke, bagaimana korelasi YouTube dengan OBS? Oke, seperti kita tahu ya, bahwa YouTube saat ini memberikan banyak peluang kepada siapapun untuk menjadi broadcasternya, sehingga kita memerlukan software untuk menggabungkan konten-konten yang kita miliki. Mungkin hanya merekam potongan-potongan kecil dari kamera, atau mungkin juga bisa membuat sesuatu yang lebih rumit yang menggunakan banyak sumber data grafis. Nah, OBS Studio ini tidak hanya merekam langsung dari webcam atau mikrofon, tapi juga bisa memasukkan cuplikan dari video game yang kita mainkan. Juga kita bisa menambahkan beberapa video atau gambar atau recording jendela ataupun recording dari beberapa bagian layar kita, dan banyak lagi sumber yang kita bisa insert. Nah, OBS ini adalah nama resminya adalah OBS Studio dan situs resminya adalah obsproject.com. Saat ini rilis terbaru adalah versi 25 ya kalau nggak salah, yaitu dirilis tanggal 26 April 2020. Nah, OBS Studio ini juga bisa diinstal untuk Windows, di Mac ataupun Linux. Nah, OBS ini merupakan program streaming, recording, dan juga closed platform, dan tentunya gratis dan open source. Nah, bagaimana dengan sistem requirement OBS? Oke, hal ini perlu kita perhatikan karena memang ini akan menentukan bagaimana kita lancarnya menginstal OBS, dan juga menentukan bagaimana kenyamanan kita nanti dalam mengolah proyek-proyek kita. Nah, OBS ini tentunya kompatibel dengan Windows, Mac, dan Linux, dan prosesornya ini harus memenuhi minimum requirement seperti AMD FX series, kemudian Intel 2000 series, dan juga DirectX compatible. Kemudian paling tidak itu harus memiliki 4 GB RAM ya. Terus bagaimana dengan Windows? Khususnya Windows ini harus memiliki DirectX 10.1 GPU, dan Windows yang compatible adalah minimal Windows 7 ya, Service Pack 1, dan mungkin ya sebaiknya saat ini mungkin sudah mencapai Windows versi yang 10, jadi sebaiknya gunakan versi tersebut. Kemudian bagaimana dengan Mac dan Linux atau Unix? Nah, Mac mungkin harus install Intel CPU, kemudian juga OpenGL 3.2 untuk macOS 10.12. Untuk Unix mungkin OpenGL 3.2 dan MX Windows. Oke, selanjutnya kita mulai ke download ya, mulai mendownload OBS file. Kemudian Anda silakan buka browser Anda dan ketikkan obsproject.com. Lalu setelah terbuka, Anda klik tombol download yang sesuaikan dengan platform Anda. Dalam hal ini saya mendownload versi yang Windows karena platform saya akan Windows. Kemudian Anda akan dihadapkan dengan dialog box untuk menyimpan file hasil downloadan. Anda bisa menyimpannya di lokasi yang diinginkan. Dalam hal ini saya mencoba menyimpannya di desktop saya. Kemudian buka file tersebut dan klik kanan install atau double klik untuk menginstal. Kemudian dialog pertama akan muncul, yaitu untuk mengkonfirmasi instalasi. Kemudian Anda klik yes saja. Nah, selanjutnya muncul dialog welcome to OBS. Anda klik next saja. Kemudian akan muncul gambar di bawahnya, yaitu license agreement. Anda bisa baca mengenai license-nya dari atas sampai bawah. Kemudian Anda bisa klik next. Nah, kemudian muncul dialog custom install location. Nah, Anda biarkan default aja ya.
Anda mungkin ya untuk selanjutnya mungkin Anda kalau sudah paham Anda bisa menginstal di lokasi yang berbeda, namun nanti ada settingan khusus yang harus dilewati. Kemudian klik next saja. Kemudian muncul dialog berikutnya yaitu choose komponen. Nah, biarkan ini seperti ini aja, yaitu hanya mencek list OBS Studio. Untuk plugin biarkan tidak dicek karena nanti plugin ini mungkin akan ada beberapa setting dan mungkin saya akan coba jelaskan di tutorial berikutnya agar tidak ada masalah pada saat perinstalan. Jadi biarkan untuk plugin jangan diinstal dulu. Kemudian klik next. Nah, selanjutnya biarkan proses instalasi sampai selesai. Nah, di akhir instalasi maka akan muncul completing OBS setup. Nah, Anda tidak usah mencentang menjalankan OBS karena nanti kita akan mencoba menjalankan dari menu start window. Nah, ini untuk meyakinkan bahwa Windows sudah maksudnya bahwa OBS ini sudah terinstall di Windows Anda. Oke, proses instalasi selesai dan selanjutnya kita tinggal mencoba membuka OBS. Nah, berikut adalah tampilan OBS. Nah, kita akan preview beberapa bagian yang bisa kita pelajari di sini untuk mengetahui fungsi fungsionalnya. Nah, fungsi pertama ini adalah scene item transform, di mana kita bisa mengubah objek atau media yang tidak insert ini, misalnya untuk rotate, untuk mengubah posisi, untuk mengubah skala dan lainnya. Kemudian ini adalah scene area ya, dimana kita bisa mengatur jumlah scene yang unlimited dan bisa di switch dari scene satu ke scene yang lain secara mulus ya, dengan nanti settingan transisi. Kemudian ini adalah panel audio mixer. Nah, mixer ini dengan filter per sumber media, nanti Anda bisa mengatur noise gate, noise suppression, dan gain dan hal lainnya, sangat banyak sekali pengaturannya. Kemudian ada opsi konfigurasi yang sangat mudah digunakan untuk menambah sumber atau source baru, kemudian juga bisa menduplikat scene yang sudah ada dan menyesuaikan propertinya sesuai dengan keinginan Anda dan tentunya dengan sangat mudah. Kemudian ini adalah tampilan setting atau tampilan pengaturan. Panel ini sangat efisien kalau menurut saya ya, karena memberikan akses ke beragam pilihan konfigurasi untuk mengubah setiap aspek streaming atau rekaman. Kemudian selanjutnya OBS ini juga memiliki tampilan yang modular, artinya semua panel itu bisa di-dock sehingga membuat kita nyaman untuk menggunakannya sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian OBS ini juga memiliki pilihan transisi yang beragam, di mana transisi ini kita bisa lakukan atau kita bisa menggunakan untuk berpindah dari scene satu ke scene yang lain. Dan bagaimana pengaturan hotkey? Nah, saya coba bahas sedikit tentang hotkey. Hotkey ini mungkin bagi Anda yang belum kenal apa itu hotkey. Hotkey di sini adalah shortcut keyboard ya, dimana shortcut ini bisa digunakan untuk semua jenis aksi seperti beralih dari adegan satu ke adegan yang lainnya. Misalnya memulai atau menghentikan, mempause streaming atau recording, atau mematikan sumber audio. Nah, saya juga dalam hal ini selalu menggunakan hotkey. Nanti Anda bisa membuat hotkey sendiri, misalkan mengkombinasikan antara Ctrl Shift 1, Ctrl Shift A atau B atau lainnya. Kemudian OBS ini juga mempunyai studio mode atau mode studio. Ini memungkinkan kita melihat preview adegan dan sumber-sumber sebelum kita live streamingkan atau merecording. Nah, kemudian
OBS ini juga bisa multi view ya, artinya membuat tampilan produksi yang sangat keren, di mana mungkin Anda memiliki lebih dari 1 atau 2 scene nanti bisa ditampilkan secara bersamaan. Oke, terima kasih. Sekian tutorial OBS untuk proses instalasi. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai konfigurasi sistem OBS, kemudian nanti kita akan menambah adegan, juga kita akan menambah source atau sumber adegan, pengaturan audio mixer, kemudian nanti juga kita akan melakukan tes recording. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.